Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah wa tarakna ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazidu anha illa halik. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatanajashu wa la yabi'il mar'u ala bai'i akhihi wa la yabi' hadirul liban wa la yakhtubil mar'u ala khutbi akhihi wa la tas'alul mar'atu talaqal ukhra itugfi ma fi inaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melakukan najas, dan janganlah seseorang menawar atau membeli barang yang sudah ditawar atau dibeli oleh saudaranya, dan janganlah melakukan hadirul libat, dan janganlah seseorang melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya, dan janganlah seorang wanita meminta untuk mentolak yang lainnya agar dipenuhi nafkahnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di sini ada 5 kandungan. Ada 5 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kelima-limanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya bagaimana menjaga hubungan antara sesama kaum muslimin itu menjadi baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga agar jual beli kita itu betul-betul jual beli yang mabrur. Tidak ada penipuan. Jual beli yang dilakukan dengan penuh kejujuran dan transparan. Ada 5 kandungannya. Di mana kita tahu bahwa setiap pagi kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung 5 hal. Jadi beberapa hari ke depan kita akan mengumpulkan hadis-hadis yang mengandung 5 hal. Apa itu 5 sifat, apa itu 5 perintah atau 5 larangan. Pokoknya kandungannya 5. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 5 hal. Yang pertama, la tanajashu. Najas itu dia menawar barang dengan harga yang tinggi supaya didengar oleh orang lain, padahal niatnya bukan untuk membeli, untuk nipu orang. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu di pasar. Jadi yang satu pura-pura nawar dengan harga tinggi, yang satu sebagai pemilik barang, padahal yang menawar barang ini niatnya bukan untuk membeli tapi menipu orang. Menipu orang.
Dan itu nyata terjadi. Dua orang kerjasama, satu sebagai penjual, satu sebagai penawar. Ditawar dengan harga tinggi. Akhirnya datang orang ketiga menawar dengan harga yang lebih tinggi, atau dia turunkan sedikit. Ini namanya najas. Jangan melakukan seperti itu kata Nabi, karena itu penipuan. Apalah artinya kita untung di dunia, tapi di akhirat kita rugi. Untung di dunia, tapi di akhirat menjadi orang yang muflis, bangkrut. Karena keuntungan yang sebenarnya itu adalah keuntungan akhirat. Biar gak untung di dunia, tapi selamat di akhirat. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yabi'il mar'u ala bai'i akhihi. Tidak boleh seseorang itu menawar. Jadi ada barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Kalau saudaranya sedang menawar barang atau sedang melakukan tawar menawar, jangan diganggu dulu, biarkan selesaikan. Apalagi barang itu sudah dibeli, jangan dibeli lagi. Karena kadang-kadang karena ingin untung yang lebih besar, meskipun barangnya sudah dia jual, tapi karena ada yang nawar lebih tinggi, dia batalkan yang pertama, dia ambil tawaran yang kedua. Jangan kata Nabi, gak boleh. Haram seperti itu. Yang ketiga, larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yabi hadirul libat. Jadi dulu ada istilah hadirul libat. Jadi orang yang ada di kota itu menyongsong penjual yang di desa. Jangan sampai mereka masuk ke kota, jangan sampai mereka tahu harga di pasar. Disongsong ke sana, dibeli di sana dengan harga yang murah. Atau disongsong ke sana, dia sendiri menawarkan diri. Kamu gak usah masuk, kamu gak usah jual ke pasar, kami yang menjualkan. Lalu dia jual dengan harga yang tinggi, dia ambil dengan harga yang serendah-rendahnya. Hadirul libat. Karena semuanya penipuan ini. Jadi supaya dia banyak untung, dia songsong ke luar kota atau perbatasan. Jangan sampai para pedagang ini tahu harga pasar. Namanya hadirul libat. Hadir itu orang yang ada di kota itu, libat ya badi, orang badui, lembah, orang desa. Itu semua penipuan. Ya apa kalau kita menawarkan diri, membantu dia untuk memasarkan di pasar, tapi dengan jujur, dia kasih tahu harga pasar segini, ya. Itu bukan hadirul libat namanya. Itu yang disebut dengan nasihah. Membantu saudara, murni membantu. Dan itu dianjurkan seperti itu. Yang dilarang seperti hadirul libat ini, menipu penjual. Yang keempat, larangan Nabi, wala yakhtubil mar'u ala khutbati akhihi. Seseorang atau seorang laki-laki tidak boleh melamar seorang perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya sama muslim. Akhi ini saudara muslim. Jadi kalau orang kafir melamar perempuan, boleh kita melamar perempuan itu lagi. Tapi kalau yang melamar itu adalah saudara kita seagama, seorang muslim, tidak. Apakah itu pernah terjadi? Apakah itu akan terjadi? Apakah itu tidak mustahil terjadi? Terjadi. Orang sudah dilamar lagi.
Karena pelamar kedua mungkin lebih kaya, mungkin lebih tampan, diterima, dibatalkan lamaran yang kedua. Hal seperti itu nggak boleh, kecuali pelamar pertama mengizinkan. Ya sudah, saya mundur aja, kamu yang maju. Saya batalkan lamaran saya, kamu yang maju, silahkan. Jangankan seperti itu, ya, istri pun boleh dilepas. Dulu itu ada sahabat itu. Jadi dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan kayak saudara kandung. Abdurrahman bin Auf ditawarin harta. Kata Ansor ini, saya di Madinah ini termasuk orang kaya. Separuh harta saya serahkan kepadamu. Kamu pakai. Saya punya 2 istri. Silahkan kamu pilih salah satunya. Ya, akan saya ceraikan nanti setelah selesai masa iddahnya. Silahkan kamu nikahi. Enggak apa-apa. Istrinya 2. Karena saking eratnya persahabatan yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara Muhajirin dan Ansar. Jadi ini aturan bagaimana bermuamalah, ini dijaga oleh agama. Jadi jangan melamar seorang perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya sesama muslim. Dan yang terakhir kata Nabi, wala tas'alul mar'atu talaqal ukhra. Janganlah seorang perempuan mempersyaratkan kepada seorang laki-laki yang punya suami, dia menerima lamarannya tapi syaratnya ceraikan istrinya. Itu termasuk syarat yang batil. Jadi ada seorang laki-laki, dia ingin menikahi lagi seorang perempuan. Laki-laki itu punya jatah 4. Ya. Kalau dulu para sahabat yang dijamin masuk surga, itu rata-rata istrinya itu lebih dari 1. Kenapa? Orangnya, laki-lakinya itu soleh, ya perempuannya juga solihah. Dia terima. Poligami istilahnya. Jadi seorang laki-laki yang mempunyai istri ingin melamar lagi kepada seorang perempuan, tapi kata perempuan yang mau dilamarnya ini, boleh saya dilamar, boleh saya jadi istrimu, tapi cerai istrimu yang pertama, atau cerai istrimu yang kedua, baru saya mau menerima lamaranmu. Kata Nabi, la tas'alul mar'atu talaqal ukhra. Jangan seperti itu. Ya, berbagilah. Ya. Kalau sudah enggak mau, ya sudah, jangan mempersyaratkan. Ya. Karena di antara sifat persaudaraan itu, dia kan tidak ingin saudaranya itu menderita. Tidak ingin seperti itu. Litukfi ama fi ina'ihi. Lebih lanjut Nabi mengatakan, agar nafkah yang diberikan kepada istrinya ini beralih kepada dia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang itu sudah punya jatahnya masing-masing. Kalaupun dia mencerai istrinya, jatah rezekimu itu tidak akan bertambah. Ya. Dia punya rezeki sendiri, kamu punya rezeki sendiri. Di dalam pikirannya, ya, kalau dia mencerai istrinya, saya dapat nafkah yang banyak. Dan Nabi tidak. Ya. Masing-masing kita itu sudah punya jatah. Ya. Dan kita tidak akan mengambil rezeki orang lain juga tidak akan mengambil rezeki kita, jatah kita. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 5 larangan
yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus kepada para sahabat dan kepada umatnya secara umum. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang kita lakukan, baik itu berkaitan dengan hak Allah, ya, kita jalani dengan baik, maupun berkaitan dengan hak sesama kita jalani dengan baik. Itulah yang disebut dengan soleh. Ya. Baik di dalam melaksanakan haknya kepada Allah, dan baik di dalam melaksanakan haknya terhadap sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa liwalidayna wa lisairil muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.